Assalamualaikum Tiana, balik lagi sama aku di minggu ini. Jadi aku habis belajar dari salah satu film Korea yang berjudul Emergency Declaration. Udah tahu kan, Emergency Declaration itu rilis di tahun ini, belum lama-lama. Dia itu tentang virus yang dibawa oleh seorang penumpang dalam pesawat. Tahu kan film itu? Yuk kita bahas filmnya. Oke, kita recap dulu filmnya dikit. Jadi, apa sih itu Emergency Declaration? Jadi, Emergency Declaration itu adalah perintah seorang pilot kalau dia lagi terbang, terus si penerbangannya itu nggak lancar karena sesuatu hal. Entah itu dia bisa balik lagi ke bandara asalnya, entah itu dia bisa mendarat di mana, tidak sesuai dengan tujuannya, atau apapun gitu, yang bisa menyelesaikan dia atau pesawat itu dari masalah yang ada gitu. Kebetulan dalam film Emergency Declaration ini adalah masalahnya itu tentang virus ya. Jadi ada seorang psycho. Dia tuh psycho gitu, anak muda, dan dia itu ternyata punya riwayat kayak begini. Dalam filmnya ya, dia seorang pekerja dalam suatu perusahaan, tapi perusahaannya itu perusahaan yang untuk kayak uji coba virus, uji coba obat atau apa gitu ya, farmasis, tapi multinasional gitu. Jadi banyak orang luar negeri juga bekerjanya di situ. Atau ini perusahaan perusahaan dari luar negeri gitu. Dia itu adalah anak yang berprestasi gitu di perusahaannya, dan dia pintar. Dia jago banget bahasa Inggris. Suatu ketika ibunya tuh meninggal, dan ketika ibunya meninggal dia jadi kacau kayak gitu, nggak ngerti kenapa. Mungkin dia karena kehilangan atau karena apa. Terus dia resign bersama 3 orang yang lainnya, 3 orang temennya, dan dia itu meminta salah satu sampel dari virus itu. Tapi dia punya vaksinnya. Tapi teman-temannya ini nggak tahu kalau dia ini temennya yang agak psycho ini, dia tuh mau pergi ke suatu tempat dengan membawa virus itu. Dan dia pergi ke Hawaii. Masuklah di pesawat seperti biasa gitu ya. Penumpang tertib gitu. Tapi tiba-tiba dia tuh mencurigakan karena menyembunyikan si virusnya itu di ketek nih. Coba ketek tuh disobek, dimasukin ke keteknya. Dan itu agak-agak ngilu, jorok, dan juga menakutkan sih gitu. Dan emang freak nggak sih gitu dimasukin ke ketek. Ketahuan tuh oleh anak kecil ya. Anak kecil ternyata perginya sama ayahnya, dia mau berobat. Ayah dari anak kecil ini itu sensitif gitu ya. Itu apa tuh gitu. Jadi dia lumayan defensif gitu karena dia adalah seorang mantan pilot. Dulu dia seorang mantan pilot yang pernah gagal mendarat karena sesuatu hal juga dan menewaskan beberapa pramugari. Oke, karena traumatik itu jadi dia tidak mau jadi pilot lagi, terus hati-hati aja gitu dengan penerbangan. Apa-apa tuh dia curiga gitu. Dan pada saat di pesawat dia tuh udah mencurigai si psycho itu, dan bener aja ketika diselidik itu, dia itu di dalam pesawat emang kayak menyebarkan virus kayak di toilet, terus kayak di orang-orang sebelahnya yang duduk di samping-sampingnya gitu. Abis itu konfliknya, setelah dia ketahuan dia membawa si virus itu dan vaksinnya itu jatuh dan gak tahu kemana, akhirnya di pesawat itu tuh jadi chaos gitu. Dan kopilotnya juga kena gitu karena menolong alat medik, alat yang bisa dipakai untuk bernafas di dalam pesawat itu udah mulai menipis sedikit gitu gara-gara kekeosan itu. Abis chaos kayak gitu, dia bunuh diri lagi gitu, meracuni dirinya sendiri dengan si virus itu. Nah terus si pilotnya ini kan terhubung ya sama sistem penerbangan yang di bawahnya, yang di darat gitu ya. Terus dia tuh kayak menginformasikan ini tuh begini gitu. Terus aja yang di darat itu kebingungan gimana ya ini cara menanganinya gitu. Dan akhirnya suasananya tuh jadi ribut banget gitu. Jadi kayak di dalam pesawat chaos, di darat juga chaos gitu. Mereka tim penerbangan beserta tim medis juga. Tim medis terus meneliti ini vaksinnya bisa nggak pakai vaksin ini, bisa nggak pakai ini gitu. Ada yang konfront ke perusahaannya, demo dan sebagainya. Jadi kan yang di daratnya tuh bingung gitu ya, gimana ya, itu tuh kan virusnya itu ada dalam pesawat itu. Sementara kalau misalnya dia turun, balik lagi gitu ke bandara asalnya ke Korea, yang tadinya kan mau ke Hawaii, kalau dia balik lagi, terus di sini belum ada obatnya. Gimana kalau kita nggak bisa mengisolasi mereka, dan mereka ketika mereka harus ditaruh di pesawat biar nggak menyebar si virusnya itu, ya mungkin mereka akan mati gitu satu sama lain, nggak akan ada jalan keluar. Mereka intinya chaos aja, tim medis, perusahaan dan sebagainya. Perusahaannya juga nggak mau kalah lagi. Ya udahlah, ketika tim medis sudah berusaha keras, dan ada salah satu, dia itu polisi atau detektif, yang istrinya itu ada dalam pesawat, dia itu mengorbankan dirinya untuk ya udah ayo sini virusnya tuh masukin ke tubuh dia, dimasukinlah ke tubuh bapak polisi itu, dan terus abis itu dimasukin juga vaksinnya beberapa menit gitu ya. Akhirnya dia bereaksi, oh iya ini vaksinnya bisa gitu kan. Pesawatnya itu udah terbang ke sana kemari gitu, itu di atas aja terus kayak mau mendarat di Jepangnya nolak gitu karena ya maaf ya warga Korea, kita nggak bisa karena kita belum tahu ini gimana cara menanganinya gitu. Mau ke Amerika juga maaf nggak bisa karena itu kan virus baru, kita
nggak tahu gimana caranya. Ke Korea juga iya sama gitu ya. Ya gimana lagi, mereka warga Korea gitu ya, mau nggak mau harus mendarat. Dan akhirnya pun setelah Korea menemukan bahwa vaksin itu bisa menyembuhkan atau setidaknya mencegah atau mengurangi gitu ya efek dari si virus itu, akhirnya dia diizinkan untuk mendarat lagi di Korea, balik lagi gitu ke bandara asalnya. Cuma di ending nih, buat aku ini happy ending sih, karena meskipun ya pada ujungnya bapak polisinya yang tadi membuat dirinya jadi kelinci percobaan, dia jadi sakit gitu ya, diinfus berhari-hari gitu, jadi gak bisa ngomong, jadi gimana-gimana gitu. Intinya tuh mereka bisa memecahkan itu, bisa memecahkan masalahnya itu. Dan aku nggak bisa panjang-panjang sih ini karena filmnya juga konfliknya nggak banyak ya. Ini tentang virus aja. Moral value yang aku dapat dari sini tuh gini. Pertama, ilustrasinya gini. Aku nggak kebayang banget gimana kalau aku ada dalam pesawat itu. Ada orang yang psycho, terus dia tiba-tiba memberi virus kepada orang-orang nggak bersalah dengan keegoisannya dia. Intinya kita nggak bisa banget loh meremehkan gitu orang yang lagi gangguan jiwa atau kayak lagi gangguan mental meskipun sedikit gitu. Dia bisa bertindak dari apa yang di luar dugaan siapapun gitu kan. Dan akhirnya setelah itu dia juga nggak ragu untuk ya udah gue untuk apa hidup gitu kan. Dia bunuh diri juga gitu. Dan dia mikirnya dia juga bakal mati di situ dan semua orang bakal mati di pesawat itu. Tapi enggak, karena si penumpang-penumpang yang di sana tuh pada awalnya emang mereka tuh bingung. Awalnya tuh bingung kan karena sakit, karena melepuh kulitnya dan sebagainya. Dan mereka udah nggak ada obat, nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya. Dan mereka menahan sakit harus gimana, nggak tahu gimana caranya. Habis itu mereka juga ada kesibukan kan, harus pergi ke suatu tempat, terus jadi bingung gitu. Jadi ini tuh kita jadi lontang-lantung di udara gitu kan, mendarat di sana nggak bisa, mendarat di sini nggak bisa. Di saat chaos kayak gitu, mereka yang sakit-sakit itu tuh masih bisa memikirkan, tapi kalau kita turun terus kita menyebarkan virus ini kepada orang banyak, kita yang salah juga, lebih banyak yang meninggal, ya udahlah kita nggak usah turun gitu. Mereka tuh udah pasrah, udah kayak udahlah kita meninggal di sini, kita korban dari virus ini, ya udah. Dan mereka tadinya tuh kayak mau ya udah sampai habis aja bahan bakarnya di udara gitu, dan kita akan meledak semua. Dan mereka pasrah, ya udah ikhlas. Setelah ikhlas gitu, ternyata dikabarin lah oleh agent dari yang di darat, ya oke, kalian bisa turun karena vaksinnya udah berjalan gitu. Ya poinnya tuh adalah ketika kita berserah, ketika kita pasrah dalam situasi apapun gitu ya, dan kita ridho ikhlas, solusinya turun gitu. Cuma yang aku bingung adalah ketika dia masukin si virusnya itu ke tubuhnya dia kan, masukin ke bawah kulitnya dia, itu kok dia berdarah-darahnya tuh cuma dikit gitu ya. Pada saat di scan juga itu dia nggak ketahuan gitu. Di situ sih lucunya. Oke guys, gitu aja moral value yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga kalian mendapat insight juga dari film itu kalau kalian udah nonton, dan kalau kalian belum nonton silahkan tonton aja, filmnya menegangkan gitu. Oke guys, makasih udah nonton sampai akhir. Semoga ketemu di video aku yang lainnya. See you, bye.